Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kenikmatan jasmani, sehingga kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali di dalam sebuah kajian yang sangat menarik ini. Selawat beriringan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia akhir zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Alhamdulillah hadirin, kita berjumpa lagi membahas sebuah kajian yang sangat menarik, di mana kita akan membahas sosok Nabi yang sangat istimewa. Sosok Nabi yang sangat mencintai kita. Dari beliau lahir sampai beliau wafat pun, Nabi tersebut tetap selalu mengingat kita. Beliau selalu mencintai kita. Beliau selalu menyayangin kita. Beliau selalu khawatir tentang kita. Siapakah kita tersebut? Itulah umat akhir zaman, umatnya para Nabi Muhammad SAW. Di sini saya pribadi ingin membahas rasa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang sama sekali beliau belum jumpainya di akhir zaman. Nanti ketika suatu hari di padang mahsyar, hari berbangkitnya dari berbangkitnya manusia-manusia dari zaman generasi utama sampai zaman generasi akhir seperti saat ini, itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, tergantung dengan amal yang kita punya. Ada dengan keadaan yang telanjang, ada dengan keadaan yang panjang lehernya, ada dengan keadaan yang panjang lidahnya, ada juga dengan keadaan memakai mahkota di kepalanya, ada juga dengan keadaan memakai baju yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di padang mahsyar kita dikumpulkan, pada hari itu semua akan ketakutan. Ketakutan hadirin. Manusia pada hari itu tidak lagi memikirkan tentang hartanya. Manusia pada hari itu tidak lagi memikirkan tentang orang tuanya. Tidak lagi memikirkan tentang pacarnya. Tidak lagi memikirkan tentang kekasihnya. Tetapi manusia tersebut memikirkan tentang dirinya sendiri. Memikir tentang dirinya sendiri. Pada hari itu manusia akan merasa sangat ketakutan. Bahkan saking ketakutannya, ketika orang tuanya dihadapkan di sampingnya, beliau tidak memikirkan keadaan orang tuanya. Beliau tidak memikirkan kekasihnya. Beliau tidak memikirkan istrinya. Beliau tidak memikirkan sahabat-sahabatnya. Tetapi apa yang beliau pikirkan? Beliau memikirkan diri beliau sendiri. Resah dengan diri beliau sendiri. Ketika masih banyak melihat umatnya yang jatuh ke dalam neraka, langsung Rasulullah sujud kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud sambil menangis lagi, mengatakan lagi, umatku, umatku, umatku. Tidak pernah bosan kata-kata umatku yang keluar dari mulut orang yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengatakan umatku, selalu mengatakan umatku.
Wahai Muhammad, kenapa kamu sujud lagi, kata Allah. Ya Allah, Engkau telah melihat sendiri, masih banyak umatku yang di dalam neraka. Masih banyak mereka yang berjatuhan di dalam neraka. Hamba mohon syafaat darimu ya Allah. Berilah mereka keringanan agar mereka bisa masuk ke dalam surgamu. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Surga yang paling atas, yang tinggi tahta dan derajatnya. Tinggal memasukinya saja. Tetapi karena dilihat umat-umatnya masih banyak ini dalam neraka, beliau tidak mau, bahkan lari ke dalam neraka untuk memilih siapa-siapa saja umatnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang di dalam hatinya mempunyai iman walau sekecil biji kurma. Ketika umat akhir zaman mempunyai iman walau sekecil biji kurma, insya Allah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang tadinya masuk neraka akan dikeluarkan. Keluarlah beberapa ribu orang dari dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak lagi umat Nabi Muhammad di dalam neraka. Sujud lagi beliau, nangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umat-umatnya yang ada di dalam api neraka. Allah berfirman, Allah berkata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apalagi yang mau kamu minta? Wahai Allah, masih banyak umatku dalam neraka ya Allah. Masih banyak umatku dalam neraka. Tolong ya Allah untuk mengeluarkan mereka di dalam neraka. Allah berkata, keluarkanlah. Seketika itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang ada di dalam hatinya iman walau sekecil jagung. Tadi sekecil biji kurma, sekarang sekecil jagung. Wahai malaikat, keluarkanlah umatku di dalam api neraka yang masih mempunyai iman walau sekecil biji jagung. Yang tadinya kurma, sekarang mulai menurun lagi menjadi biji jagung. Keluarlah umat-umat Nabi Muhammad, beberapa ribu orang, beberapa juta orang keluar dari dalam api neraka. Setelah dilihat lagi sama Nabi Muhammad, ternyata masih banyak umat Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka. Seketika itu beliau berlari lagi, bersujud di arsy-Nya Allah. Wahai Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Masih banyak umatku yang masih ada di dalam neraka-Mu ya Allah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, akan kukabulkan apa yang kamu minta. Ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang mempunyai iman di dalam hatinya walau sekecil biji zarrah. Dari kurma ke jagung, sekarang biji sawi. Hadirin teman-teman sekalian, inilah cerita yang sangat menginspirasi kita. Cerita kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak menuaikan hikmah dan manfaat. Hikmah pengorbanan beliau sangat besar. Oleh karena itu, korbankanlah diri kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang tidak pernah kenal kita, tetapi rasa sayang beliau itu sangat besar dengan kita. Siapakah kita? Kitalah umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zamannya. Mungkin inilah satu kisah yang akan membuat kita menaikkan
tingkatan iman kita, yang tadinya tingkatan iman kita masih sekecil biji sawi, yang tadinya tingkatan iman kita masih sekecil biji jagung, yang tadinya tingkatan iman kita masih sekecil biji kurma, insya Allah setelah mendengar kisah yang sangat luar biasa pengorbanan Rasulullah SAW, tingkat keimanan kita insya Allah setara dengan tingkat keimanan ulama-ulama di akhir zaman nanti. Mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan kepada hadirin teman-teman sekalian. Semoga bisa menginspirasi bagi diri saya sendiri khususnya, dan bagi para jamaah umumnya. Jikalau ada kesalahan dari saya berbicara ataupun tutur kata saya yang kurang bagus, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.